Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Roma 1 ayat 16 sampai 17. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, saat ini kami mau merenungkan firman-Mu, belajar akan firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Roma 1 ayat 16-17 berbunyi demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kata sebab di awal bagian ini menunjukkan bahwa di ayat 16a merupakan alasan tambahan bagi kerinduan Paulus untuk berkunjung ke Roma. Karena apa? Selain karena dia merasa berhutang kepada orang-orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, dia juga mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Dalam bahasa asli ayat ini berbunyi, sebab aku tidak malu terhadap Injil. Mengapa Paulus perlu mengungkapkan bahwa dia tidak malu terhadap Injil? Kalau kita melihat kata malu ini pasti ada gambaran yang menyeratkan alasan atau situasi tertentu yang bisa membuat seseorang malu terhadap Injil. Di Markus 8 ayat 38, Yesus sendiri pernah memperingatkan para pengikutnya untuk tidak malu karena dia ataupun perkataannya. Paulus sendiri juga menasihati Timotius untuk menjadi seorang pekerja yang tidak usah malu, harus berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Nah, mengapa Paulus tidak malu terhadap Injil? Karena kalau kita lihat di dalam ayat 16, di sana ada kata sambung karena. Pada kalimat karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ini menerangkan, menunjukkan mengapa Paulus tidak malu terhadap Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Inilah yang diterima oleh seseorang melalui iman. Kalau kita melihat kata iman, di sini muncul sebanyak 3 kali di ayat 17. Kalau ada kata yang diulang, artinya kata itu memiliki arti yang penting atau makna yang penting. Nah, kata iman di sini Paulus menegaskan supaya kita sebagai orang-orang Kristen boleh hidup oleh iman. Apa artinya hidup oleh iman ini? Hidup oleh iman artinya bahwa tanpa iman maka saya tidak akan hidup. Jadi keselamatan diterima hanya melalui iman saja. Keselamatan juga disediakan bagi setiap orang. Bapak Ibu, iman bukanlah berbicara hanya sekedar selamat dari maut saja. Tetapi berbicara juga mengenai bagaimana iman itu mengingatkan kita kembali bahwa kita selamat itu oleh karena kasih karunia Allah. Iman itu sebagai respon kita terhadap keselamatan itu. Bahkan iman juga sangatlah berperan di dalam keselamatan itu sendiri. Seperti dikatakan di dalam Efesus 2 ayat 8 yang berbunyi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Tuhan memberi kasih karunia-Nya untuk menyelamatkan kita. Tetapi sekali lagi, semua akan sangat tergantung dengan iman yang ada pada kita. Iman akan sangat menentukan bagi keselamatan kita kelak. Bahkan untuk di dunia ini pun iman akan sangat menentukan seperti apa hidup yang kita jalani. Karena itu, apakah kita sudah memiliki iman yang benar? Apakah kita sudah memiliki iman yang hanya berfokus kepada Tuhan? Karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita memiliki iman yang sungguh berfokus kepada Tuhan dan terus percaya kepada Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami bersyukur karena kami boleh diselamatkan oleh Tuhan. Kami boleh diberikan anugerah oleh Tuhan untuk memperoleh hidup yang kekal. Tuhan, tolong setiap kami sehingga kami tetap berada di dalam Kristus. Kami tetap hidup menurut
apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Kami berdoa menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.